Pemenang IGD Siman Sudartawa meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor SEA Games di nomor 50 meter gaya punggung putra. Dalam pertandingan yang berlangsung di Aquatics Stadium Bukit Jalil hari Senin, Siman tampil sebagai tercepat dengan catatan waktu 25,20 detik. Selain meraih medali emas, catatan Siman ini juga sukses memecahkan rekor SEA Games di nomor 50 meter gaya punggung putra. Rekor sebelumnya tercatat atas perenang Singapura, Zheng Wenkua, yang kali ini harus puas meraih medali perak. Raihan ini menambah rasa percaya diri dan memotivasi Siman untuk terus menambah perolehan medali Indonesia di SEA Games cabang renang. Sementara itu di nomor 400 meter gaya bebas putra, Fadlan Prawira sukses menyumbang medali perak. Total di hari pertama ini cabang renang Indonesia meraih 1 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu. Cuma sedikit kecewa di catatan waktu karena best time aku sendiri itu di 25.04 waktu kejuaraan dunia di Budapest, sedangkan di sini 25.20. Tapi so far aku bangga mempersembahkan emas buat Indonesia di hari pertama di event pertama. Pada hari ketiga SEA Games Kuala Lumpur 2017, Indonesia menambah perolehan medalinya dari cabang wushu lewat Linswell Kwok yang sukses meraih medali emas. Sementara itu tim panahan putri menyumbang medali perak. Tim wushu Indonesia meraih hasil positif pada SEA Games Kuala Lumpur 2017. Linswell Kwok yang turun di nomor Tai Chi Chuan putri meraih nilai 9,68 yang menjadi poin tertinggi. Linswell pun berhak atas medali emas mengungguli pewusu Filipina dan tuan rumah Malaysia. Pencapaian Linswell ini melengkapi emas yang sebelumnya diraih Felda Elvira Santoso di nomor Daosu putri. Dari cabang panahan, tim putri Indonesia tampil di final nomor beregu recurve putri. Menghadapi Malaysia, tim panahan putri harus menyerahkan set ketiga untuk tuan rumah yang akhirnya menang 5-1. Tim beregu putri pun harus puas meraih medali perak. Hingga saat ini, cabang panahan telah menyumbang 3 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Hari ketiga setelah pembukaan SEA Games 2017, kontingen Indonesia sukses meraih medali di sejumlah cabang olahraga. Salah satunya adalah medali emas yang diraih oleh atlet wushu Felda Elvira Santoso yang turun di nomor Daosu putri. Dan berikut wawancara Putra Adityo dengan Felda. Indonesia kembali meraih medali emas melalui cabang olahraga wushu, yaitu melalui atletnya Felda Santoso, dan saat ini sudah bersama saya Felda. Gimana Felda? Akhirnya dapat meraih medali emas bagi Indonesia. Iya, bangga, saya senang. Saya sudah mempersiapkan semuanya dari beberapa 1 tahun terakhir ini. Saya mempersiapkan untuk memberikan permainan terbaik hingga akhirnya pada hari ini saya bisa memberikan permainan yang terbaik. Terima kasih atas semua yang telah mendukung saya. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan penyertaannya bersama saya selama ini, selama pertandingan dari persiapan, pemanasan hingga pertandingan saya bisa memberikan yang terbaik, gitu aja. Apa kunci kemenangannya pada pertandingan hari ini? Fokus saja, saya nggak mau lepas fokus selama pertandingan. Tetap fokus, tetap yakin sama percaya diri atas kemampuan saya, atas semua yang telah diberikan oleh pelatih, yang telah diberikan oleh Tuhan, semuanya saya percaya bisa memberikan permainan yang terbaik. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, itulah tadi perbincangan saya dengan Felda Santoso yang merupakan peraih medali emas di nomor Daosu. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Putra Adityo Arijaya Usman, Metro TV. Cekan di buku panduan SEA Games 2017. Dalam buku panduan upacara pembukaan SEA Games 2017, bendera merah putih ditampilkan terbalik. Upacara pembukaan SEA Games 2017 berlangsung meriah, namun di balik kemeriahan itu terselip insiden mengecewakan menyusul terbaliknya bendera merah putih di buku panduan resmi SEA Games 2017. Bendera Indonesia dipasang terbalik menjadi putih merah dan dijelaskan mengenai tahun Indonesia menjadi tuan rumah SEA Games. Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi murka dan mengecam keras keteledoran yang dibuat panitia pelaksana. Imam menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kemenkumham, Kemen PMK, Kepolisian dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuala Lumpur. Sementara Menpora Malaysia Khairi Jamaluddin meminta maaf atas kejadian ini.
pemirsa. Malaysia menyampaikan permintaan maaf terkait insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Khairi memastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam Nahrawi menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui Twitter. Insiden gambar bendera merah putih yang terbalik dalam buku panduan SEA Games 2017 Kuala Lumpur. Permintaan maaf disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Khairi Jamaluddin melalui akun Twitternya. Khairi memastikan tidak ada kesengajaan dalam insiden ini. Insiden bendera Indonesia terbalik di halaman 80 buku panduan SEA Games tersebut menjadi viral usai diperlihatkan Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Imam Nahrawi. Dalam akun Twitternya, dalam gambar tersebut bendera merah putih tercetak terbalik menjadi putih merah. Imam pun menyatakan kekecewaannya atas insiden itu melalui akun Twitternya. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait insiden ini, kita sudah bergabung lewat saluran telepon dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam Mbak. Iya, Pak Imam, memang Malaysia ini sudah meminta maaf ya terkait dengan insiden ini. Lalu apa langkah yang akan dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia dan juga Kemenpora Indonesia terkait dengan insiden ini selanjutnya? Ya, pertama kita menyesal bahwa di peristiwa yang sangat bersejarah bagi perhelatan olahraga di kawasan Asia ini, tanpa ada penelitian lebih lanjut, tanpa ada evaluasi lebih lanjut, kemudian kita bertamu disuguhi buku majalah yang tapi saya sangat kaget melihat itu. Iya. Nah, bendera kita dipasang terbalik di sana. Nah, kemudian tahu pertama kita sudah tidak terkait dan berbagai macam organisasi. Nah, apakah harus undang atau tentu itu tidak menjadi alasan, tapi ini tentu akan berkenan lebih lanjut. Ya, detail apa yang dari ini. Baik. Dari informasi yang sudah didapatkan, mungkin apakah buku tersebut akan diralat dengan segera gitu, Pak Imam? Mengingat SEA Games ini kan masih lama. Saya belum mendengar langsung dari nanti ada upaya-upaya apa begitu. Oke. Maka cabut, mau minta maaf, ya, yang menyangkut soal masalah kita ya. Dan kalau bicara tentang kemudahan warna bendera kita, sesungguhnya sangat mudah dibanding negara-negara lain. Iya, betul. Kenapa harus berbalik? Sementara negara-negara lain yang lebih rumit warna benderanya juga terpasang dengan baik dan rapi. Nah, karenanya kita akan lihat perkembangannya seperti apa, dan tentu saya tidak bisa mengambil keputusan sebelum konsultasi dengan Bu Menko PMK, kemudian Bu Menku, dan ada juga tadi Menkumham, Ketua KOI, dan kawasan. Oke.
Nah, kalau memang Pak Imam merasa itu bendera Indonesia ini cukup mudah dikenali, apakah Pak Imam merasa atau Kemenpora merasa ada unsur kesengajaan begitu? Karena Menpora Malaysia kan sudah meminta maaf dan berkata tidak ada unsur kesengajaan. Dan apakah mungkin ada pertemuan selanjutnya besok pagi antara Pak Imam dan juga Menpora untuk mendesak permintaan secara resmi begitu? Ya, kami tadi juga mendapat kabar bahwa besok sahabat Khairi, Menpora Malaysia, sahabat saya ingin bertemu dengan saya. Tentu ini hal yang bagus, yang positif. Dan tentu pada pertemuan besok saya ingin mendengar penjelasan beliau seperti apa, agar persahabatan ini tidak terkendali hanya soal teknis yang mungkin ini menjadi catatan penting bagi kita semua agar lebih hati-hati ke depan. Baik, terima kasih Menpora Imam Nahrawi untuk sambungan teleponnya di Metro Malam kali ini. 17 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Berikut klasemen sementara SEA Games 2017 Malaysia. Medali SEA Games 2017 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Indonesia hari ini mendapat tambahan 2 medali perak dari atlet maraton Agus Prayogo dan 1 medali perak lainnya dari cabang sepak takraw. Dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Berikut klasemen sementara SEA Games 2017 Malaysia. Medali SEA Games 2017 dengan 7 emas, 4 perak, dan 5 perunggu. Sementara Indonesia menduduki posisi 4 dengan 2 emas, 2 perak, dan 4 perunggu. Indonesia hari ini mendapat tambahan 2 medali perak dari atlet maraton Agus Prayogo dan 1 medali perak lainnya dari cabang sepak takraw. Medali perak ini memang sebenarnya di bawah ekspektasi karena Agus diunggulkan dan diharapkan meraih medali emas. Namun ternyata dia dikalahkan oleh atlet Singapura yang tadinya Agus sudah memimpin ya sampai kilometer 40, tetapi ternyata di kilometer terakhir bisa dibalap ya, disalip oleh atlet Singapura. Dengan hanya meraih medali perak ya, betul, perak. Jadi posisi kita belum terdongkrak dari posisi 4 perolehan medali, padahal kita target menjadi juara umum dengan 55 medali. Nah, ini setelah hasil hari ini dan setelah pembukaan SEA Games, besok ada 15 cabang dipertandingkan dan kita menargetkan 4 medali, 3 diantaranya adalah emas. Nah, tentunya kita berharap para atlet itu yang diunggulkan di cabang panahan, bowling itu dapat menorehkan sesuai hasil yang dicapai. Dengan begitu ya posisi Indonesia diharapkan akan lebih baik begitu. Betul ya, itu sepertinya dibukanya nggak mulus gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Bintang untuk informasinya di Hot Issue Media Indonesia kali ini.